mahasiswa anak polisi tersangka. Perampok rumah ditinggal mudik ditembak. Arus balik pemudik di pintu tol. Horas, selamat pagi pemirsa. Aini Sumut kembali menyapa Anda. Selain 3 informasi utama tadi kami hadirkan beragam informasi dari wilayah Sumatera Utara selama 30 menit. Bersama saya Maria Laura Puja, inilah informasi pertama. Pemirsa, video yang memperlihatkan aksi penganiayaan yang dilakukan seorang pemuda yang merupakan anak dari oknum perwira polisi yang bertugas di Polda Sumut terhadap seorang mahasiswa Ken Admiral viral di media sosial. Dalam rekaman video, pelaku tampak berulang kali membenturkan bagian kepala korban ke lantai serta memendang dan memukuli bagian tubuh korban, meski korban sudah meminta ampun. Ironisnya, kejadian ini juga disaksikan langsung ayah pelaku. Video yang memperlihatkan aksi penganiayaan yang dilakukan seorang pemuda yang merupakan anak dari oknum perwira polisi yang bertugas di Polda Sumut terhadap seorang mahasiswa Ken Admiral viral di media sosial. Pelaku tampak berulang kali membenturkan bagian kepala korban ke lantai serta menendang dan memukul bagian tubuh korban meski korban sudah meminta ampun. Dari hasil penelusuran polisi, peristiwa penganiayaan ini terjadi di depan rumah pelaku sendiri di Jalan Karya Dalam, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan pada Kamis dini hari, tanggal 22 Desember 2022 kemarin. Kasus penganiayaan ini berawal setelah kaca spion mobil korban diduga dirusak oleh pelaku. Kemudian Ken Admiral mendatangi rumah AH untuk meminta pertanggungjawaban. Ironisnya, penganiayaan ini dilakukan di hadapan orang tua pelaku yang merupakan perwira polisi dan kakaknya. Tidak hanya itu, ayah pelaku yang merupakan oknum perwira polisi juga sempat mengancam korban menggunakan senjata api laras panjang. Atas kejadian itu, korban bersama keluarganya membuat laporan ke polisi. Hingga Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut, Kombes Pol Sumaryono, langsung menetapkan sang anak perwira polisi sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan ini. Sebelumnya, AH yang merupakan anak perwira polisi ini juga membuat laporan. Namun, laporan AH tidak masuk dalam tindak pidana hingga perkaranya dihentikan. Dari hasil pemeriksaan kami bahwa kasus ini sudah cukup untuk dilakukan penyidikan dan pada tanggal 27 Februari 2023 dinaikkan proses sidik oleh Polrestabes. Namun pada tanggal 28 perkara ini ditarik ke Polda sebagaimana disampaikan bahwa ada komplain dan peristiwa ini terdapat 2 laporan yang saling lapor artinya, dan kemudian keduanya ini dari laporan di Polrestabes kita tarik ke Polda Sumut dan hasil daripada gelar perkara khusus pada tanggal 25 April 2023 bahwa ditetapkan saudara AH sebagai tersangka dan akan kita lakukan upaya paksa yaitu penangkapan dan penahanan. Pelaku ditahan di sel Mapolda Sumatera Utara untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sementara orang tua pelaku juga turut ditahan di Propam Polda Sumatera Utara. Dari Medan, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah tidak kunjung pulang ke rumah meski sudah larut malam, seorang pemuda justru ditemukan dalam kondisi kritis di salah satu rumah kosong di Desa Teluk Piai, Labuan Batu Utara, Sumatera Utara dengan luka bacokan di bagian kepala. Korban akhirnya meninggal dunia akibat kehabisan darah setelah sempat dibawa ke puskesmas terdekat. Joshua Manalu alias Ucok, 21 tahun, warga Desa Teluk Piai, Kecamatan Kuala Hilir, Labuan Batu Utara, ditemukan bersimbah darah dengan luka sabetan senjata tajam di bagian kepala di salah satu rumah kosong yang hanya berjarak beberapa ratus meter dari rumahnya. Saat ditemukan, korban juga hanya mengenakan celana dalam. Orang tua korban bersama warga lalu membawa korban ke puskesmas terdekat. Namun setelah sempat mendapat pertolongan medis, korban akhirnya dinyatakan meninggal dunia karena kehabisan darah. Pihak keluarga dan petugas puskesmas selalu melaporkan kejadian ini ke Polsek Kuala Hilir, Polres Labuan Batu, dengan langsung menurunkan tim Inafis ke lokasi kejadian.
dan mengevakuasi korban dari puskesmas ke rumah sakit daerah untuk diotopsi. Korban yang berinisial JM, usia 21 tahun, ditemukan salah satu warga di dalam rumah kosong dalam keadaan bersimbah darah. Korban ditemukan luka-luka akibat sabetan ataupun bacokan dari benda tajam. Selanjutnya korban kami bawa ke Rumah Sakit Umum daerah Kabupaten Labuan Batu untuk dilakukan visum dan otopsi. Dan selanjutnya perkara ini dalam penanganan Satreskrim Polres Labuan Batu dan Polsek Kuala Hilir. Kasus ini masih dalam penanganan Satreskrim Polres Labuan Batu dan Polsek Kuala Hilir, serta memburu pelakunya yang sudah diketahui identitasnya. Dari Labuan Batu Utara, Ikang Amanda, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca penyerangan terhadap penumpang di angkutan umum di Simpang Cicanang Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara, Senin sore lalu, petugas Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan berhasil meringkus 6 pelakunya. 4 diantaranya bahkan masih berstatus pelajar. Sementara 1 orang lainnya dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba. Pasca sekelompok remaja melakukan penyerangan terhadap angkutan umum di kawasan Simpang Cicanang, Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, yang beberapa waktu lalu dan melukai seorang penumpang. 6 pelaku berhasil ditangkap Satuan Reskrim Polres Pelabuhan Belawan. Dari 6 pelaku yang ditangkap, 4 orang diantaranya merupakan anak di bawah umur dan berstatus sebagai pelajar SMP dan SMA di Kota Medan dan Deli Serdang. Sementara 1 pelaku lainnya dinyatakan positif mengkonsumsi narkotika jenis sabu berdasarkan hasil tes urin yang dilakukan. Ke-6 pelaku diantaranya PH 20 tahun, RI 15 tahun, HH 15 tahun, RO 16 tahun, RA 14 tahun, dan HS 16 tahun. Menurut Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Joshua Tampubolon mengatakan, aksi penyerangan angkutan umum yang dilakukan para pelaku atas dasar balas dendam karena salah seorang pelaku pernah dipalak dan dianiaya oleh salah seorang penumpang yang berada di dalam angkot. Tak hanya melukai seorang pria yang sedang bersama istri dan anaknya di dalam angkot, para pelaku juga melukai seorang remaja berusia 15 tahun yang merupakan target utama para pelaku dan mendapat bacokan di bagian pinggang belakang. Mereka melakukan tersebut karena adanya balas dendam terhadap seseorang yang menaiki angkot tersebut yang duduk di depan. Namun pada saat kejadian tersebut para pelaku salah sasaran, menikam seorang ayah yang itu bukan merupakan target mereka. Jadi ada kesalahan target. Nah, untuk itu kami sudah melakukan proses, kami amankan, yaitu di sini ada barang bukti batu, kemudian ini pinset pinset yang digunakan oleh tersangka untuk menikam beberapa kali korban. Selain menangkap para pelaku, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti seperti pakaian pelaku, batu, dan sajam yang digunakan membacok korban. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, trauma healing anak korban kebakaran, tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dimiati, penjabat Wali Kota Tebing Tinggi. Gema takbir berkumandang, hari kemenangan telah tiba. Mari saling memaafkan dan kembali menjadi insan yang fitri. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Sumut, inspiring and informative. Pemirsa, Satreskrim Polrestabes Medan menangkap 6 orang komplotan pelaku kejahatan spesialis begal dan perampok rumah kosong yang ditinggal mudik pemiliknya. Keempat orang pelaku pun harus dihadiahi timah panas polisi karena mencoba melakukan perlawanan saat akan ditangkap. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan para pelaku merampok salah satu rumah kosong di Kota Medan yang ditinggal pergi pemiliknya mudik lebaran di salah satu lokasi di Kota Medan.
dan mengasak 1 unit sepeda motor dari dalam rumah. Di lokasi berbeda, para pelaku juga melakukan aksi kejahatan jalanan dengan membegal warga pengendara sepeda motor saat melintas di Jalan Pukat 5, Kecamatan Medan Tembung dengan menggunakan senjata tajam. Aksi ini juga sempat terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. 4 orang pelaku yakni DI, RI, PN, dan DA harus merasakan timah panas polisi yang menembaknya di bagian kaki karena mencoba melawan saat akan ditangkap. Dalam catatan polisi, para pelaku sudah melakukan aksi kejahatannya sebanyak 25 kali di berbagai lokasi di Kota Medan dan Deli Serdang. Sedangkan uang hasil kejahatan digunakan untuk membeli narkoba dan bersenang-senang. Dari tangan para pelaku, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa 1 unit sepeda motor milik pelaku dan 2 unit sepeda motor milik korban. Kasat Reskrim Kompol Fatir Mustafa mengatakan ke-6 pelaku ini ditangkap dari beberapa lokasi terpisah di Kota Medan dan Deli Serdang. Polrestabes Medan melakukan penindakan terhadap 6 orang pelaku pencurian. Pelaku pencurian ini adalah komplotan pencuri yang melakukan tindak pidana pencurian ini di spesialisasi rumah kosong dan juga melakukan penodongan terhadap korbannya. Para pelaku pencurian ini sudah beraksi sebanyak 25 kali beraksi. Salah satunya adalah yang terjadi di daerah Pukat 5, kemudian juga daerah Simalingkar, Padang Bulan, dan juga daerah Tembung. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal 363, 365, 480, dan 481 KUH pidana dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Medan, Adi Palaparahap, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah personil Polwan Polrestabes Medan memberikan trauma healing kepada anak-anak korban kebakaran dengan harapan dapat membantu anak-anak melupakan trauma yang mereka alami pasca kebakaran yang menerpa rumah tempat tinggal mereka di malam takbiran Lebaran kemarin. Sebelumnya, sebanyak 25 unit rumah hangus terbakar di Gang Seketa, Kelurahan Pulau Brayan, Kota Medan. Polisi hingga kini menyelidiki penyebab utama kebakaran. Inilah sejumlah anak-anak korban kebakaran saat mendapat trauma healing dari personil Polwan Polrestabes Medan. Mereka diajak bermain dan bernyanyi bersama, membuat suasana menjadi riang gembira di lokasi posko penampungan Jalan Pertempuran Gang Sekata, Kelurahan Pulau Brayan Kota, Kecamatan Medan Barat, Sumatera Utara. Personil Polwan juga memberikan games uji kemampuan kepada anak-anak korban kebakaran berhadiah boneka. Aksi kocak dan kelucuan anak-anak terlihat saat mereka diminta bernyanyi satu persatu di depan anak-anak lainnya. Sebelumnya, sebanyak 25 unit rumah warga hangus terbakar tepat di malam takbiran Lebaran kemarin. Wakasat Reskrim Polrestabes Medan AKP Mardianta Ginting menyatakan, selain menghibur anak-anak, Polrestabes Medan juga memberikan tali kasih berupa sembako kepada korban kebakaran pasca Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah. Ya, datang ke lokasi terjadinya kebakaran pada saat Hari Raya Idul Fitri yang telah lewat, mengantarkan tali asih ya yang diberikan kepada korban yang ada di sini, sekaligus memberikan trauma healing pada anak-anak yang berada di sini. Kami berharap apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolres Tabes melalui kami tadi yang disampaikan di sini dapat membantu meringankan beban saudara-saudara kita yang menjadi korban di sini. Kemudian tadi kami juga sudah bermain dengan anak-anak memberikan trauma healing. Kita berharap semoga apa yang kita berikan tadi dapat menghilangkan trauma terhadap anak-anak yang menjadi korban kejadian kebakaran tersebut. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun dugaan sementara api berasal dari salah satu rumah warga. Kerugian yang dialami warga akibat kebakaran ini mencapai ratusan juta rupiah. Dari Medan, Adi Palaparahap, iNews melaporkan. Pemirsa, di Kota Medan, seorang pria parubaya tega mencabuli anak tetangganya sendiri yang mengalami keterbelakangan mental. Aksi bejat pelaku terungkap setelah korban menceritakan perbuatan pelaku kepada temannya. Kasus ini pun kembali diberitahukan kepada orang tua korban yang langsung membuat laporan ke kantor polisi. Tersangka DL 60 tahun tega mencabuli anak tetangganya sendiri,
21 tahun yang mengalami keterbelakangan mental. Tersangka melakukan aksi bejatnya dengan memuji dan merayu korban, lalu mengajak korban ke rumahnya dan dicabuli. Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Joshua Tampu Bolon menjelaskan, dari hasil interogasi tersangka mengaku telah berulang kali melakukan pencabulan terhadap korban, yakni sejak akhir tahun 2022 hingga awal April 2023. Aksi tersangka terungkap setelah korban menceritakan perlakuan tersangka kepada temannya. Kemudian teman korban bercerita ke ibu korban, hingga pihak keluarga melaporkan perbuatan tersangka ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Pelabuhan Belawan. Adanya laporan polisi kepada unit PPA Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan bahwa diduga ada korban yang berinisial FZ umur 21 tahun yang melaporkan seorang putrinya ya yang mempunyai keterbelakangan mental dilakukan pencabulan. Kemudian setelah itu anggota melakukan penyelidikan dan mengamankan tersangka inisial DL, di mana tersangka tersebut merupakan tetangga. Nah, setelah diamankan, kemudian kita lakukan pemeriksaan. Menurut pengakuan tersangka, bahwasannya dia memanfaatkan keterbelakangan mental oleh korban ini. Dan ini sudah dilakukannya berulang-ulang. Korban merupakan pelajar sekolah. Selain menangkap tersangka, petugas kepolisian juga mengamankan barang bukti baju daster milik korban. Kini tersangka harus mendekam di sel tahanan Polres Pelabuhan Belawan. Tersangka melanggar pasal 6 Undang-Undang 12 tahun 2022 tentang pidana kekerasan seksual dan terancam hukuman paling lama 12 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah ASN pemerintah Kabupaten Asahan panik berlarian karena takut terlambat saat hendak mengikuti apel perdana pasca libur Lebaran Idul Fitri di halaman kantor Bupati Asahan Rabu pagi. Bupati Asahan perlu memastikan kalau 98% ASN sudah kembali hadir bekerja setelah sebelumnya telah diingatkan untuk tidak memperpanjang masa libur Lebaran. Para ASN ini panik berlarian saat memasuk halaman kantor Bupati Asahan Rabu pagi. Puluhan ASN ini khawatir tidak dapat mengikuti apel perdana yang digelar Bupati Asahan pasca libur dan cuti bersama Idul Fitri 1444 Hijriah. Bahkan para ASN memohon agar pintu gerbang masuk yang ditutup agar dibuka. Dalam pidatonya, Bupati Asahan Surya mengatakan, kalau apel perdana ASN ini dilakukan di hari pertama masuk kerja usai libur dan cuti bersama Idul Fitri. Dalam apel perdana sebanyak 98% ASN hadir dengan baik dan 5 orang tidak hadir tanpa izin. Bupati Asahan berharap pelayanan publik dapat berjalan dengan baik agar tidak ada masyarakat yang kecewa. Saja melaksanakan apel dalam rangka hari pertama masuk bertugas setelah melaksanakan cuti bersama dalam rangka Idul Fitri 1 Syawal 1400. Dari data yang kita himpun baik dari kecamatan maupun dari sekretariat daerah di kantor bupati ini bahwa kehadiran kita 98% ya. Nah, yang tidak hadir ini ada masih melaksanakan mengambil cuti ya. Tadi dibenarkan, kemudian ada sebagian tugas luar karena ada tugas yang harus dilaksanakan, ditugaskan oleh OPD masing-masing. Kemudian ada 5 orang yang tidak hadir tanpa ada alasan. Usai acara, Bupati beserta ASN juga melakukan halal bihalal dengan berjabat tangan saling memaafkan. Harapannya di hari pertama masuk kerja pemerintah Kabupaten Asahan dapat mengoptimalkan pelayanan terhadap masyarakat. Dari Asahan, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, wisata sejarah ke situs Turun Lumbaho, tetaplah bersama kami. Waduh, dompet saya ketinggalan, Pak. Bisa bayar pakai QRIS, Pak? QRIS? Ya. Oh iya, bentar. Ayo. Ini, Bu. Pun. Bapak. Nah. Maafin Ririn ya, Pak. Ini, Ana.
Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Sumut, inspiring and informatif. H+3 pasca Hari Raya Idul Fitri Rabu kemarin, arus balik kendaraan para pemudik mulai memadati gerbang tol Tebing Tinggi, bersamaan dengan berakhirnya masa cuti panjang libur Lebaran. Pasca Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah pada H+3 Rabu siang kemarin, ratusan kendaraan arus balik pemudik yang datang dari berbagai daerah dan hendak kembali ke daerah asal mereka masing-masing mulai memadati gerbang pintu tol Tebing Tinggi, baik yang hendak masuk maupun keluar pintu tol. Meski mulai adanya peningkatan volume kendaraan di H+3 kemarin, namun situasi lalu lintas masih terbilang ramai lancar. Kepala Pos Pelayanan AKP Maruli Simanjorang Polres Tebing Tinggi menyebutkan, di hari plus Idul Fitri memang terjadi peningkatan yang signifikan di pintu tol Tebing Tinggi, namun masih tetap aman lancar. Meski sempat terjadi antrian panjang mencapai 300 meter menuju pintu masuk tol dan mencapai 150 meter menuju pintu keluar tol. Saat ini pihak kepolisian sudah memberlakukan rekayasa lalu lintas mulai dari pintu masuk dari Simalungun maupun dari Kabupaten Batubara guna mengurangi kepadatan kendaraan. Baik, kami laporkan untuk arus lalin dari dan ke Medan untuk hari ini plus 3 Hari Raya Idul Fitri terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Terhitung di H+2 kendaraan yang meninggalkan Medan keluar dari exit tol Tebing Tinggi ada di angka 26.326 dan kendaraan yang masuk ada di angka 22.250 kendaraan. Dengan sangat hari ini adalah H+3 terjadi juga peningkatan yang cukup signifikan dari arah Simalungun menuju Medan. Demikian. Baik, sejauh ini ada kendala mungkin Pak? Kalau kendala secara umum tidak ada, cuman hanya untuk penarikan kami tambah personil di lapangan bekerja sama dengan JMKT membuka mana arus yang lebih banyak yang ke Medan, apakah ke Tebing Tinggi akan diperbanyak untuk pintu tolnya. Terhitung sejak H+2 Lebaran kemarin, kendaraan yang masuk ke Tebing Tinggi mencapai 22.250. Diperkirakan puncak arus balik pada gerbang tol Tebing Tinggi jatuh pada tanggal 28 hingga 29 mendatang. Dari Tebing Tinggi, Abdullah Sani Hasibuan, iNews melaporkan. Pemirsa, jika Anda penikmat wisata sejarah, mungkin tidak ada salahnya jika Anda berkunjung ke Tundrumbaho, Desa Lahusa, Idanutahe, Nias Selatan, Sumatera Utara. Pasalnya di lokasi ini terdapat cagar batu menggalit peninggalan zaman batu muda atau Neolitikum. Wisatawan juga dapat menikmati tarian moyo yang menggambarkan indahnya perdamaian persatuan khas Nias Selatan. Situs Tundrumbaho merupakan salah satu tempat wisata di Pulau Nias yang terdapat cagar batu megalit dengan berbagai macam bentuk yang diprediksi berasal dari zaman batu muda atau Neolitikum sekitar 500 hingga 1000 tahun lalu. Terletak di Desa Lahusa, Idanutahe, Kecamatan Gomo, Kabupaten Nias Selatan, situs Tundrumbaho masih terjaga dan menjadi salah satu destinasi wisatawan lokal maupun mancanegara. Selain dapat menikmati keindahan dan sejarah situs Tundrumbaho, para wisatawan juga dapat melihat rangkaian doa serta menyaksikan tarian moyo yang dilakukan 2 hingga 3 orang wanita yang gerakannya seperti kepakan sayap burung elang di atas batu megalit berbentuk meja bundar yang mengartikan indahnya perdamaian dan persatuan. Di areal situs Tundrumbaho terdapat ratusan batu megalit dengan bentuk batu tegak, batu datar, meja batu, batu tegak segi 4 pipi, batu tegak segi 4 balok, batu bulat berlubang 2, dan patung manusia. Warga desa setempat meyakini dahulunya lokasi ini dijadikan tempat sakral sebagai tempat pernikahan petinggi desa, tempat menyambut tamu dari desa luar, hingga lokasi persidangan serta eksekusi bagi pemberontak dan musuh. Ini pertama kalinya datang ke desa wisata ini dan benar-benar tercerahkan banget setelah ke tempat situs megalitik ini, dan nggak nyangka ternyata di Sumatera Utara ada situs megalitikum yang udah umurnya ratusan tahun. Jadi bangga banget, apalagi setelah dengar ceritanya itu hampir mirip-mirip sama kayak prosesinya, ada yang kayak mirip-mirip kayak suku Maya kayak gitu. Banyak ini Pak, tempat untuk menyambut tamu, tempat untuk melakukan adat istiadat, pemotongan babi dan pemotongan apa yang sangkut sama orang-orang tua zaman dulunya. Dan bisa juga dilakukan pesta perkawinan dan pesta-pesta adat kecil
syukuran bisa dilaksanakan di sini. Dan di belakang ini dulunya adalah tempat rumah adat. Maka sekarang tidak bisa diizinkan oleh pemerintah karena dekat situs megali. Dan begitu juga pemerintah desa tidak diperbolehkan. Maka semua rumah-rumah dijauhkan dari lokasi ini. Nah, untuk menikmati wisata sejarah situs Tundrum Baho, para wisatawan juga harus melakukan 2 kali pendakian menggunakan kendaraan bak terbuka yang disiapkan penduduk lokal dan trekking selama 10 menit. Dari Nia Selatan, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, dalam rangka mengisi waktu mengakhiri masa libur Lebaran, sejumlah lokasi wisata di Kota Tebing Tinggi dipenuhi para wisatawan domestik. Salah satunya wisata pemandian mata air alam Swembat yang berada di Desa Nagasopa, Kecamatan Bandar Huluan, Kabupaten Simalungun. Berikut liputannya kami sajikan untuk Anda. Beginilah antusiasme pengunjung di lokasi wisata alam pemandian mata air Swembat yang berada di Desa Nagasopa, Kecamatan Bandar Huluan, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Untuk datang ke lokasi ini, Anda hanya menempuh perjalanan 2 menit dari pusat Kota Tebing Tinggi. Wisata pemandian Swembat menjadi pilihan bersama keluarga dan sanak saudara guna mengakhiri masa libur panjang Lebaran. Selain menyuguhkan pemandangan yang bagus, mata air yang sejuk dan bersih, serta biaya yang tergolong murah bagi para pengunjung, menjadikan lokasi ini menjadi salah satu alternatif tujuan wisata warga. Untuk masuk ke lokasi ini, khusus orang dewasa hanya dikenakan biaya Rp10.000 per orang. Ditambah sewa pondok untuk beristirahat senilai Rp15.000. Lokasi pemandian ini pun selalu terbuka untuk pengunjung setiap hari, khususnya di hari libur, mulai pukul 10 pagi sampai pukul 5 sore. Lebaran aja, bawa keluarga, mari, dan suasananya kayaknya rame, jadi inilah kemari. Bagus nggak Pak tempat wisatanya Pak? Kayaknya bagus sekali memang, kayak biasa lah, keren kita kayak tempatnya. Bapak dari mana asalnya Pak? Kami dari Perbongan, dan posisi kami pun juga di daerah pantai juga, pantai romantis, Cemara Kembar. Tapi kayak ingin suasana baru lah, kayak di sini kan. Ya karena bagus, airnya pun jernih, ya enak lah gitu. Kalau untuk wisata keluarga cocok nggak nih Kak menurut Kakak? Cocok ya. Untuk harga masuk Kak dan lain-lainnya tuh murah atau gimana Kak? Murah. Nah, bagi Anda yang ingin menikmati mata air alam yang cukup indah dan segar, mungkin wisata alam mata air Swembat adalah jawabannya. Dari Kota Tebing Tinggi, Abdul Hasan Nasibuan, iNews melaporkan. Informasi tadi mengakhiri iNews Sumut hari ini. Saya Maria Laura Puji atas nama tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.